Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kode Explorer Diary. Di dalam seri video kali ini kita akan membuat sebuah global handling error untuk aplikasi backend API kita agar kita tidak seringkali menggunakan try catch seperti ini di setiap logic yang akan kita tuliskan di dalam aplikasi backend kita. Oke, hal pertama yang saya lakukan itu adalah membuat sebuah directory baru yang bernama middleware. Lalu di dalam folder yang middleware ini kita akan membuat file bernama global exception handler. Oke, setelah itu kita menuliskan action handler yang disediakan oleh ASP.core. Kita implementasikan saja interface-nya. Lalu saya memberikan parameter lalu kita menambahkan parameter lagi namanya problem detail service. Oke, setelah kita menambahkan, saya akan menjelaskan sedikit bahwa saya memanggil service e-login manager yang pada seri video sebelumnya kita buat bersama. Nah, ini gunanya untuk kita mencatat error di dalam log kita. E-problem service dia semacam template yang disediakan oleh ASP.core dalam mengembalikan sebuah error. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan global exception handler kita, saya membuat sebuah folder directory baru yang bernama exceptions. Oke, setelah itu di dalam folder exception tersebut saya membuat directory yang bernama categories. Di dalam folder categories saya membuat file bernama get request exception. Oke. Di sini saya membuatnya menjadi sebuah abstract class yang dimana menjadi turunan dari exception. Di sini saya menambahkan parameter. Hasil dari parameter ini kita lemparkan kembali di dalam kelas exception. Setelah itu kita kembali pada file sebelumnya global exception handler. Saya menuliskan sebuah variabel bernama status code. Oke, setelah membuat variabel status code, saya mengisinya dengan exception lalu switch. Kita lihat bersama. Di sini saya memanggil exception. Exception ini yang sebelumnya kita gunakan sebagai induk kelas untuk get request exception. Di sini nanti kita akan memberikan sebuah nilai return HTTP seperti get request exception. Kita bisa lihat ini ada yang dari kategoris ya yang kita buat sebelumnya. Lalu kita menambahkan kita memanggil status code, lalu statusnya itu 400 request. Lalu kita akan memberikan sebuah return default value. Jika dia bukan berjenis get request exception, kita akan otomatis alihkan menjadi status code-nya itu 500. Setelah itu kita memanggil parameter HTTP context.
untuk mengisi status code. Jadi, bad request exception ini dia menjadi turunan dari exception, jadi dia otomatis dibaca bahwa jika exception-nya berjenis bad request exception, maka status code-nya yang dikembalikan itu 400. Jadi nilainya dia itu 400. Kita bisa lihat. Jadi isi return HTTP-nya itu pasti akan 400. Selanjutnya, saya menambahkan logger manager untuk menuliskan error pada lognya. Di sini lalu saya membuat variabel exception message. Di sini saya memberikan kondisi jika status code-nya sama dengan 500, maka akan berisi pesan. Lalu jika bukan 500, maka saya akan mengisi exception.message. Saya membuat variabel satu lagi bernama string title. Memberikan kondisi yang sama sebelumnya. Jika exception-nya bertipe bad request exception, maka saya akan memberikan nilai bad request. Dan jika tidak ada, jika default, saya menambahkan asing terlebih dahulu. Lalu saya akan membentuk probability service-nya. Kita menggunakan function async. Lalu di dalamnya kita akan memasukkan nilai-nilai yang kita bentuk sebelumnya. Oke, selanjutnya saya menambahkan return true. Oke, global exception kita sudah jadi. Kita akan mendaftarkan global exception handler ini dalam program .cs kita. Di atas kita memberikannya sebuah function yang kosong. Lalu di bawah dari configure application DB konteks kita akan menambahkan add problem details, lalu options, text, ini saya menambahkan request ID ini agar setiap dalam return error kita bisa mengetahui bahwa request ID tersebut kita bisa menanyakan kepada front end bahwa respon dari error tersebut apakah request ID-nya berapa agar kita bisa dengan mudah mengecek pada log kita. Kita menambahkan builder service add exception handler dengan tipe global exception handler yang telah kita buat sebelumnya. Oke, kita akan mencobanya. Saya coba di controllernya dulu ya. Nah, di sini
kita mengganti logger kita dengan, saya hapus ini dulu karena sudah tidak digunakan lagi. Membuat sebuah kelas di dalam exception. Kita testing exception handler kita sebelumnya ya. Di sini saya hanya membuat sebuah kelas test saja. Ini bertipe select class ya. Select class itu adalah kelas yang tidak dapat dijadikan sebuah induk atau tidak bisa dijadikan sebagai turunan. Lalu saya mau manggil di sini get request exception yang dari kategoris, yang dimana dia membutuhkan sebuah parameter string. Saya membuat parameter lagi di sini dengan nama yang sama dengan get request exception. Oke, setelah itu kita bisa memanggilnya di sini. Ini saya komen dulu ya, karena dia akan dibaca oleh Sonar Analyzer kita dan membuat aplikasi kita tidak dapat dijalankan. Lalu di sini saya mengembalikan sebuah error yang bernama tes. Oke, kita coba jalankan. Oke, sudah jalan. Kita coba di Postman lagi. Kita send get. Nah, kita lihat responnya dia sudah error ya. Dengan tipe test exception. Nah, dengan status code-nya 400, lalu dengan pesan string kita sebelumnya pada test exception. Oke, sekian dari video kali ini. Kita hanya sampai dalam membuat sebuah global handling error pada aplikasi backend API kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.